Hai, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu. Halo, Mama Assalamualaikum, Bu. Siti. Teh Andin. Jumpa lagi minggu ini dalam acara obrolan santai Mama Yana dengan Teh Andin. Yeay, pekan ini kita menculik sosok ibu guru inspiratif dari mana Dari Teteh? Papua. Kita Halo. Halo. Hai. Oke, Tanin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini kita akan menghadirkan sosok inspiratif yang menurut datanya adalah kelahiran dari Bogor, dari seorang bapak bernama Bapak Ishak Rumagorong. Beliau menemukan jodohnya, mamanya Ibu Di mana? Iya, pekerjaan beliau adalah tentara. Ya, pada saat itu adalah penjaga khusus Presiden era Soeharto. Dan lebih jauh kita kulik-kulik ya dari bintang tamu kita hari ini. Mangga Teh Andin, silakan mau tanya-tanya apa ke Mama? Bu Siti ngajar ya? Iya, alhamdulillah ngajar Ngajar di mana, Bu Siti? di madrasah, Din. Adek. Saya panggil Adek atau Neng. apa nih? Mak Andini Terserah atau Ibu Adik Andini? aja. Ibu Andini. Terserah Ibu aja. Aku Iya, masih Adik ya. Bu. Ada lagi yang mau tanyakan Teh Andin? Oh ya, di mana Ibu ngajar? Bagaimana? Ibu ngajarnya di mana? Oh iya, saya mengajar di Madrasah Sanawiyah DDI di Jayapura. Salah satu madrasah di Jayapura. Jayapura. Jauh dong. Ya. Jauh dong. Ya. Iya. Dari Bandung jauh. Tapi kan dekat di layar. Ini orang jauhnya pengen ke sini. Jadi sekarang merasa dekat ya? Iya. Serasa dekat. Ada Ibu, gimana cara ngajarnya di sana? Ya alhamdulillah, Mama Siti di sana, di sekolahnya Mama Siti biasa kita saya mengajar itu dengan pendekatan kepada anak-anak, dan alhamdulillah berhasil dengan pendekatan kekeluargaan, ya. Kemudian kita mengambil hati anak-anak, kemudian anak-anak kita diajak diskusi, bisa diajak berdiskusi, seperti itu. Jadi untuk masuk ke pelajaran bisa lebih mudah dan lebih cepat ditangkap. Katanya Ibu ngajar pramuka ya? Kalau ngajar pramuka untuk saat ini belum terlalu serius begitu, belum terlalu sering lah. Tapi dulu pernah. Waktu Mama Siti pulang dari Jambore, kan waktu itu Mama Siti kan ikut Jambore pramuka di Jakarta. Setelah pulang dari Jambore di Jakarta, Mama Siti langsung mengajar di SD waktu itu, di SD-nya Mama Siti. Mama Siti dengan temannya Mama Siti, kita berdua mengajar di situ. Pokoknya apa yang ada di pikiran kita menarik pada saat menangkap kakak pembina mengajar, itu kita aplikasikan ke adik-adik Mama Siti pada saat itu. Jadi otodidak mengajarnya.
yang penting adik-adik senang, dikasih permainan, dikasih biasa kan anak-anak suka sekali dengan permainan, bernyanyi, permainan yang bervariasi. Mereka pada senang. Jadi pada saat itu Mama Siti ketika mau berlatih pramuka itu dipikir dulu sebelum pergi. Mama Siti kan pada saat itu SMP kelas 1. Jadi sebelum latihan itu Mama Siti berpikir dulu, sebentar kasih latihan apa ya, sebentar kasih pelajaran apa ya. Nah, seperti itu. Jadi pada saat itu belum ada rapat untuk membuat seperti kurikulum apa, belum. Jadi secara otodidak pada saat sudah. Jadi setelah pikir, oh nanti kasih permainan ini, oh nanti pelajaran ini, nanti habis permainan ini nanti bikin begini. Ah, itu semua sudah ada di pikirannya Mama Siti pada saat itu. Nah, jadi setelah latihan kita tidak usah berpikir lagi apa ya habis ini apa ya begitu. Jadi yang penting membuat adik-adik SD pada waktu itu senang dan gembira. Intinya begitu, bergembira dan tidak ada kesempatan untuk melamun atau merenung atau bengong-bengong, itu nggak ada kesempatan seperti itu. Nah, begitu. Senang pada saat itu waktu itu kelas SMP kelas 1 Mama Siti pada saat itu. Ya, Ya. terus selain ngajar pramuka, ngajar apa lagi? Tidak ada ya, selain pramuka, ngajar mata pelajaran di sekolah tentunya, IPS, ilmu pengetahuan sosial, dan SKI, sejarah sejarah keislaman. Ada yang mau ditanyain Mama Yana? Mama Yana audionya deh. Audio. Maaf, kalau Mama Yana mah pengen tahu aja, gimana sih ceritanya kok bisa berada di Papua? Cerita dulu dong, di balik kisah dari Bogor langsung ke Papua, padahal bukan tanah kelahiran orang tuanya Mama Siti loh. Mau nggak secara singkat diceritakan mah, barangkali Teh Andin bisa tahu gitu loh. Oh iya, Teh Andin, pada saat itu Mama Siti berumur 5 tahun. Terus dengan adik Mama Siti 1 orang, jadi kami berdua 2 bersaudara. Pada saat Mama Siti umur 5 tahun, itu kami tinggal di kos-kosan, di rumah sewa asrama pada saat itu di Bogor. Nah, bapaknya Mama Siti ini kan seorang tentara. Nah, dia melihat kondisi pada saat itu, kondisi ekonomi yang semakin meningkat, kebutuhan ekonomi semakin meningkat, kemudian kebutuhan sekolah juga semakin tinggi biayanya, kemudian pada saat itu dibandingkan dengan gaji tentara pada saat itu kan tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, untuk biasanya pada saat itu tentara untuk menambah penghasilan ada melalui jalan-jalan yang kurang bagus. Nah, Bapak Siti tidak ingin seperti itu. Nah, dia ingin merubah kondisi ekonomi keluarga ke arah yang lebih baik dengan jalan yang halal, membesarkan anak-anak dengan jalan yang halal. Nah, setelah itu di kantor ada penugasan tentara-tentara ke Papua. Akan tetapi bapaknya Mama Siti itu tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang pindah ke Papua. Karena kalau pindah ke Papua kan ada tunjangan-tunjangan yang alhamdulillah mungkin dianggap bisa lah untuk menghidupi keluarga pada saat itu ya dengan cara yang baik. Nah, kemudian karena tidak masuk dalam daftar nama-nama tentara yang pindah ke Papua, akhirnya bapaknya Mama Siti menyogok lah ya, gitu.
supaya bisa pindah mungkin dengan pendekatan gitu komandan. Akhirnya alhamdulillah alhamdulillah Allah memberi kemudahan, jadi bisalah masuk dalam daftar pindah ke Papua. Jadi seperti itu. Iya. Tuh Teh Andin, perlu tahu pindahnya tuh nggak kayak orang zaman sekarang. Pakai pesawat terbang segala macam. Ibu saat itu pindah sekeluarga ke Papua itu menggunakan apa, Bu? Oh iya ya, itu menarik sekali, itu sangat berkesan sekali. Kami pindah pada saat itu belum ada kapal penumpang loh, belum ada. Yang ada cuma kapal barang. Jadi kita naik dengan kapal barang dan sampainya itu berapa lama loh? Di Andi mau tahu berapa lama? Bukan seminggu, berapa lama Teh kira-kira? 2 minggu, tapi sebulan sampai. Masya Allah. Iya, karena pada saat itu karena masih kecil, jadi tidak begitu terasa ya. Jadi rasanya cuma yang senang-senang saja. Jadi selama satu bulan itu kayak seperti mimpi. Padahal ternyata orang tuanya Mama Siti bilang itu sampainya sebulan. Bilang begitu. Ada lagi nih, Mama Yana penasaran. Sebenarnya apa sih yang merupakan pesan untuk disampaikan kepada orang-orang di kota mengenai Papua itu daerah mana yang dari bagian Papua yang masih perlu dibantu gitu dari segi infrastrukturnya? Karena kan apalagi semenjak pandemi, dengar-dengar kan sempat ngalamin ngajar online nggak Bu Siti? Iya, sempat. Kalau Bu Siti kan daerahnya kota. Nah, ada omongan nggak dari kota, jeritan-jeritan secara hati nurani teman-teman guru di daerah terpencil di Papua mengenai kendala jaringan atau segala kendala dalam kegiatan PJJ, Bu? Mangga Bu, sedikit sharing, waktunya nggak lama, Bu. Iya, tentu saja Pak. Ada kendala-kendala ya pada saat itu. Kemudian pada tahun kemarin kita pandemi tahun 2021 ya. Ya. Ya kan? Ya mulai dari 2021 dan alhamdulillah guru itu kendalanya jaringan karena pada saat itu kita harus online. Jadi jaringan apalagi di pelosok-pelosok kan belum ada jaringan. Nah, alhamdulillah dari pihak Telkom ya, Telkom alhamdulillah memberikan bantuan corner in the home namanya sistem corner in the home. Nah, itu diberi bantuan kepada anak-anak Papua di pelosok-pelosok. Jadi alhamdulillah mereka juga bisa menikmati jaringan internet, bisa lebih menikmati belajar bersama walaupun dengan kendala-kendala jaringan mereka berusaha lah. Gitu. Bu, sampaikan apa Bu pesan-pesan buat anakku Teh Andin, Bu? Pesan apa Bu biar Teh Andinnya semakin semangat meraih cita-citanya? Kayak motor. Semakin Bu, motivator. Ayo Bu. Semboyang ya. Ya, kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita menghadapi suatu masalah, kita jangan berputus asa. Ada Allah dan insya Allah itu bantuan akan datang dengan cara yang kita tidak duga-duga. Nah, seperti itu deh Andin. Iya, Tanin mau nanya apa lagi sebelum kita tutup pertemuan hari ini? Satu lagi. Apa kesan Mama Siti di Papua? Kesan saya di Papua, alhamdulillah, kesannya sangat mendalam sekali. Apalagi ketika masa-masa kecil, Mama Siti itu sangat menyenangkan. Bermain dengan anak-anak Papua, dengan teman-teman pendatang, itu sangat harmonis sekali. Bermainnya macam-macam.
kita pernah main di hutan, kita pernah main di laut, kita pernah main, pokoknya menjelajah hutan, kita pernah bermain. Terus kemudian kita bermain dengan anak-anak pendatang yang dari Jawa khususnya kan, mereka memperkenalkan mainan anak-anak itu, dolanan anak-anak, misalnya seperti itu ya, dari Jawa. Nah, kita main terus apa? Kalau pas terang bulan tuh anak-anak kecil pada main. Terus kemudian pada masa remaja, masa mau remaja kita aktif di kepramukaan. Terus kemudian sampai di kuliah juga bertemu dengan teman-teman, bekerja sama dengan teman-teman di Papua di sini dengan sangat harmonis sekali. Hubungan kami di sini sangat harmonis, saling menghormati, saling menghargai agama lain, suku lain, tanpa membedakan antara suku-suku yang lain. Seperti itu. Andin, Mama boleh nanya sedikit ya sebelum ditutup? Boleh. Gini ya, Bu Siti, satu kata dalam bahasa Papua mengenai kegiatan acara Opsan, Mama Yana, dan Teh Andin. Dalam bahasa Papua ya, Bu. Satu kata saja. Satu kata atau satu kalimat? Ya, satu kalimat aja deh. Kalau satu kata keren, biasa. Itu mah. Satu kalimat dalam ya? Bahasa Papua ngomong dalam bahasa Papua pokoknya. Mengenai acara Opsan, Mama Yana, dan Teteh Andin. Halo sobat-sobat semua, apa kabar? Mari kita orang semua nonton acara Mama Yana dan Andini di channel YouTube Andini. Kita orang bisa banyak melihat pelajaran di sana, banyak hikmah di sana. Ayo mari kita baca, kakak-kakak semua kita nonton YouTube-nya Andini dan Mama Yana, klik dan subscribe. Jangan lupa ya kakak-kakak semua klik, subscribe semua. Oke. Jadi belajar bahasa Papua kita, Teh Andin. Iya. Sebelum ditutup, Teh Andin, satu hal yang mau Mama Yana sampaikan kepada para pemirsa. Kita berkarir dimanapun, ditempatkan dimanapun, nggak boleh kecil hati. Kadang pindah dari satu tempat zona nyaman di Bogor, kemudian dibawa oleh orang tua, pindah ke tempat yang baru, jauhnya minta ampun. Kita nggak tahu ternyata karir kita terbentuk di situ. Dan Bu Siti mendapatkan hikmah, gelar PNS-nya didapat sekarang. Di daerah mana? Di daerah Papua. Ketemu jodohnya yang mana? Ya di daerah Papua juga. Mau nikmat mana lagi dari Allah yang akan didustakan? Betul begitu Bu Siti? Iya. Kemudian Bu Siti, PR-nya adalah bagaimana caranya mengembangkan potensi yang ada di daerah Papua agar orang-orang tahu Papua itu tidak terbelakang. Kita tunggu program channel Bu Siti Papua. Andin, kita tutup dulu pertemuan dengan hari ini ya dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Ketemu lagi nanti dalam sosok nyata kita sama-sama ketemu dengan Ibu Siti Papua di Jayapura nantinya. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama, saya juga terima kasih Mama Yana, Andini. Jawa Barat dan Papua. Dadah. Dadah.